Indonesia, negara demokrasi yang masih muda, kembali dihadapkan pada aroma dinasti politik. Fenomena ini bukanlah hal yang baru, namun selalu menarik perhatian publik dan memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan. Kemunculan nama Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, sebagai calon kepala daerah, memicu perdebatan. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini adalah langkah yang tepat atau hanya bentuk lain dari nepotisme yang merugikan demokrasi. Ada yang mendukung, ada juga yang mengecam. Para pendukung berargumen bahwa Kaesang memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya untuk berpartisipasi dalam politik. Mereka melihatnya sebagai sosok muda yang bisa membawa perubahan positif. Sebenarnya, aroma dinasti politik bukan hal baru di Indonesia. Sejak era reformasi, banyak keluarga elit politik yang muncul dalam pemilihan kepala daerah. Nama-nama besar seperti keluarga Soekarno, keluarga Soeharto, dan keluarga Megawati seringkali muncul dalam kancah politik nasional dan lokal. Sejak era reformasi, banyak keluarga elit politik yang muncul dalam pemilihan kepala daerah. Mereka seringkali memanfaatkan jaringan dan pengaruh yang sudah ada untuk memenangkan pemilihan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa politik Indonesia akan terus didominasi oleh segelintir keluarga saja. Tentu saja, ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen Indonesia dalam membangun demokrasi yang sehat dan adil. Apakah sistem politik kita benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, atau hanya menguntungkan mereka yang memiliki koneksi dan kekuasaan? Keberadaan dinasti politik dikhawatirkan dapat menghambat munculnya pemimpin baru dan merugikan prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara. Jika hanya keluarga tertentu yang terus-menerus memegang kekuasaan, bagaimana nasib generasi muda yang ingin berkontribusi dalam politik? Dalam sistem demokrasi yang ideal, setiap orang memiliki hak yang sama untuk bersaing dalam meraih kekuasaan politik. Tidak seharusnya ada hambatan yang menghalangi seseorang hanya karena mereka tidak berasal dari keluarga politik yang berpengaruh. Lalu, bagaimana dengan kemunculan Kaesang Pangarep? Apakah dia benar-benar memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan daerah yang ingin dipimpinnya? Atau hanya sekadar memanfaatkan nama besar ayahnya? Apakah ini bentuk dinasti politik atau hanya kebetulan politik? Pertanyaan ini penting untuk dijawab agar kita bisa memahami lebih dalam tentang dinamika politik di Indonesia. Pertanyaan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut. Dengan memahami lebih dalam, kita bisa menentukan langkah apa yang harus diambil untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap sehat dan adil bagi semua pihak. Diskusi dan debat yang konstruktif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Bab 5. Mengurai benang merah, keterkaitan aturan pilkada dan putusan MK. Dalam dunia politik saat ini, kita sering melihat taktik lama yang digunakan kembali. Taktik yang dulu dianggap kuno, kini digunakan untuk menghadapi kompleksitas politik modern. Sepertinya sejarah berulang, bukan? Terkadang, ada berita yang viral pada saat yang tepat. Kita jadi bertanya-tanya, apakah berita ini memang sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian atau hanya kebetulan? Waktunya yang mencurigakan membuat banyak orang mempertanyakan motif sebenarnya di balik berita tersebut. Hai semuanya, penting bagi kita untuk tetap mendapat informasi dan peduli. Dalam dunia yang penuh dengan informasi yang berlimpah, kita harus bisa memilah mana yang benar dan mana yang hanya sekadar sensasi. Kita harus waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh setiap berita sensasional. Berita yang tidak berdasar hanya akan menyesatkan kita dan membuat kita kehilangan fokus pada isu-isu yang sebenarnya penting. Mari fokus pada hal-hal yang penting dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin kita. Suara kalian berarti, jadi gunakanlah dengan bijak. Setiap suara memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Dengan bersama-sama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan. Jangan pernah meremehkan kekuatan suara Anda. Demokrasi kita sedang berada di persimpangan jalan. Ini adalah momen yang sangat penting dalam sejarah politik kita, di mana setiap suara dan tindakan memiliki dampak yang signifikan. Pilihan yang kita buat hari ini akan membentuk masa depan politik kita. Setiap keputusan yang diambil, setiap suara yang diberikan, akan menentukan arah yang akan kita tuju sebagai bangsa. Inilah saatnya untuk merenung, memahami dampak dari tindakan kita, dan membuat keputusan yang tepat.
Kita harus mempertimbangkan dengan hati-hati setiap pilihan yang ada di depan kita dan berpikir tentang konsekuensi jangka panjangnya. Jalan yang kita pilih akan menentukan sehat atau tidaknya demokrasi kita di masa depan. Apakah kita akan memilih jalan yang membawa kita menuju kemajuan dan keadilan, ataukah kita akan terjebak dalam konflik dan ketidakpastian? Masa depan demokrasi kita ada di tangan kita.